Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sony Horizon. Senang rasanya bertemu lagi dengan kamu dalam memahami materi vektor kelas 10 SMA pada mata pelajaran matematika peminatan. Video ini merupakan video lanjutan kita dari video sebelumnya. Dan terlebih dahulu seperti biasa, silahkan salin dan copy link yang tersedia di deskripsi video ini, atau kamu bisa melihat link di bawah ini untuk mengunduh LKPD 7 yang telah disediakan, yang nantinya akan kita gunakan dalam proses belajar online. Dan juga persiapkanlah alat tulis dan berdoalah sebelum belajar agar pembelajaran kita pada hari ini dapat dengan mudah dimengerti. Pada video sebelumnya, kita telah belajar dan memahami materi tentang perkalian skalar antar dua buah vektor, dan juga kita sudah bisa menemukan sudut di antara dua buah vektor tersebut. Nah, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi tentang proyeksi ortogonal. Ada dua buah proyeksi ortogonal yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yaitu yang pertama, proyeksi skalar ortogonal pada sebuah vektor, dan yang kedua adalah proyeksi vektor ortogonal pada sebuah vektor. Jadi ada proyeksi skalar dan ada proyeksi vektor. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu di sekolah atau kamu pernah melihat sebuah barang yang bernama infocus, bukan? Ya, infocus ini dapat membantu kamu di sekolah dalam proses pembelajaran. Kamu dapat melihat materi yang ada pada laptop guru kamu yang ditampilkan di depan layar di depan kelas kamu dengan bantuan infocus. Dengan kinerja yaitu infocus menampilkan bayangan dari laptop atau materi yang ada pada laptop guru kamu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bayang-bayangan. Namun bukan bayang-bayangan rindu ya. Oke, selanjutnya mengenai ortogonal. Tadi kita sudah memahami tentang proyeksi, dan sekarang kita memahami tentang ortogonal. Apa sih itu ortogonal? Nah, ortogonal adalah tegak lurus. Ya, ortogonal artinya tegak lurus. Nah, pada video atau pembelajaran kita kali ini, tegak lurus yang dimaksudkan di sini adalah cara pandang kita. Nah, kita sudah tahu bukan bahwa cara pandang kita terhadap sebuah objek ini begitu banyak. Banyak perspektif yang kita gunakan untuk melihat sebuah objek. Namun di sini kita batasi cara pandang kita terhadap sebuah objek itu secara tegak lurus terhadap sebuah bidang datar. Nah, kita telah mengetahui makna dari proyeksi, dan juga kita telah mengetahui makna dari ortogonal. Jadi dapat kita simpulkan pada video pembelajaran pada materi kita kali ini, proyeksi ortogonal itu adalah cara pandang kita, ya, cara pandang kita terhadap sebuah objek secara tegak lurus ke bidang datar. Nah, hasil dari cara pandang kita itu atau hasil dari bayangan yang kita lihat itulah yang akan kita olah, yang kita sebut dengan hasil pemproyeksian. Apakah kita dapat menghitung panjang dari hasil pemproyeksian tersebut, dan kita juga bisa dapat menghitung vektor dari hasil pemproyeksian tersebut. Kalau kita menghitung panjang dari hasil pemproyeksian tersebut, itulah yang akan kita pelajari yang kita namakan proyeksi skalar ortogonal. Kalau kita mencari vektor dari hasil pemproyeksian objek kita tersebut, itulah yang kita sebut sebagai proyeksi vektor ortogonal. Nah, sampai di sini mengenai konsep proyeksi, paham ya? Nah, supaya kamu lebih memahami terkait materi atau konsep proyeksi ortogonal ini, silahkan kamu lihat cuplikan video di samping atau berikut ini. Oke, untuk percobaan kita kali ini dalam materi proyeksi agar kamu bisa mengerti makna dari proyeksi itu sendiri. Nah, di sini disediakan sebuah objek. Nah, kita juga membutuhkan bidang datar atau lantai di sini kita gunakan. Dan di sini kita juga memiliki sebuah senter yang akan kita analogikan sebagai cara pandang kita. Nah, ingat, kita belajar tentang proyeksi secara ortogonal, cara pandang kita terhadap sebuah objek ke bidang datar secara tegak lurus. Ingat ya, secara tegak lurus. Nah, mari kita lakukan percobaan. Nah, misalkan kita ingin mencoba mencari proyeksi objek terhadap bidang datar.
Nah, berarti cara pandang kita secara ortogonal mulai dari puncak objek ya secara tegak lurus ke bidang datar. Nah, itu kita lihat bayangan yang dihasilkan. Nah, bayangan yang dihasilkan oleh penglihatan kita secara tegak lurus terhadap bidang datar, inilah yang kita maksud sebagai hasil proyeksi objek terhadap bidang datar. Nah, ingat lagi, kita melihat secara ortogonal. Nah, bukan seperti ini. Ya, ini bukan ortogonal namanya. Bukan lagi seperti ini. Ini apalagi bukan ortogonal. Ingat, kita melihat cara pandang objek tegak lurus ke bidang datar. Nah, bayangan yang dihasilkan inilah yang akan kita cari panjangnya nanti, atau akan kita cari vektornya nanti. Nah, jika bayangan hasil pemroyeksian secara ortogonal objek terhadap bidang datar ini kita cari panjangnya, nah maka itulah yang disebut sebagai proyeksi skalar ortogonal. Jika bayangan ini kita cari vektornya, nah itulah yang kita sebut sebagai proyeksi vektor ortogonal. Nah, sampai di sini paham ya mengenai hasil pemroyeksian suatu vektor terhadap vektor lain secara ortogonal. Setelah kamu memperhatikan dengan seksama terkait video percobaan sebelumnya, semoga kamu dapat mengerti ya pemahaman atau konsep tentang proyeksi secara ortogonal, baik itu proyeksi skalar ortogonal maupun proyeksi vektor ortogonal. Nah, sekarang kita fokus pembelajaran kita kali ini ke topik yang pertama terlebih dahulu, yaitu proyeksi skalar ortogonal pada sebuah vektor. Nah, mari kita analogikan objek dan bidang datar yang telah kita ketahui sebelumnya ini ke dalam sebuah bentuk vektor. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Ada vektor A dan ada vektor B. Nah, kita analogikan ketika kita ingin mencari proyeksi vektor A terhadap vektor B. Kita analogikan vektor A ini sebagai objek dan vektor B ini sebagai bidangnya. Sehingga cara pandang kita ortogonal, yaitu di ujung vektor A tegak lurus terhadap vektor B, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, hasilnya yaitu vektor C terkait seperti pada gambar di samping ini. Nah, vektor C inilah yang kita sebut sebagai hasil pemroyeksian vektor A terhadap vektor B. Nah, kalau kita lihat bentuk lain, misalkan kita ingin mencari proyeksi vektor B terhadap vektor A. Nah, di sini vektor B yang sebagai objek dan vektor A yang sebagai bidang datarnya. Jadi, pandangan kita berada di ujung vektor B tegak lurus terhadap vektor A, yaitu sebagai bidangnya. Sehingga hasilnya adalah vektor D. Nah, vektor D inilah yang kita sebut sebagai pemroyeksian vektor B terhadap vektor A. Penulisan pemroyeksian vektor A terhadap vektor B seperti berikut, dan juga pemroyeksian vektor B terhadap vektor A seperti berikut ini. Nah, jadi penulisannya di dalam tanda mutlak ya, karena di sini kita belajar terkait tentang proyeksi skalar ya. Proyeksi skalar yaitu kita mencari panjang dari hasil pemroyeksian. Makanya di dalam tanda mutlak ya kita mempositifkan yang negatif, karena kita ingat bahwa panjang adalah salah satu besaran skalar yang tidak memperhatikan arah. Di sini kita akan mencari proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, vektor A kita analogikan sebagai benda, dan vektor B kita analogikan sebagai bidangnya. Jadi cara menemukan proyeksi vektor A pada B yaitu pandangan kita di ujung titik A ya, di ujung vektor A yaitu di titik A tegak lurus ke bidang vektor B. Ya, ingat tegak lurus, kita analogikan dia sebagai garis putus-putus. Nah, di sini terdapat titik pertemuan, titik potong yang kita beri nama titik C. Nah, OC inilah ya, vektor OC, panjang OC inilah yang kita sebut sebagai hasil pemroyeksian vektor A pada B ya, atau vektor C ini ya. Kita sebut sebagai hasil pemroyeksian vektor A pada
vektor B. Ingat ya, kamu telah memahami penulisan hasil proyeksian skalar vektor A pada vektor B. Ingat ya, skalar. Nah, sekarang kita ingin mencari OC ini atau vektor C ini. Nah, coba kita fokus dulu ke segitiga AOC. Ya, kita keluarkan ya, segitiga AOC. Ya, dia segitiganya siku-siku di C. Nah ya, di C kita akan menemukan OC. Nah, ini ada sudutnya, lupa. Nah, pada segitiga siku-siku ini atau pada materi-materi tentang perbandingan trigonometri, kita bisa menemukan cos alfa ya. Jadi cos alfa pada segitiga AOC ini dapat kita temukan dengan cos alfa sama dengan perbandingan sisi datar dengan sisi miring suatu segitiga, itu OC ya, panjang OC dibanding dengan panjang OA, atau OC ini disebut sebagai proyeksi skalar ortogonal A pada B. Bisa kita ubah ya, proyeksi skalar ortogonal A pada B per panjang OA, yaitu vektor A ya, vektor A, panjang vektor A. Nah, karena kita di sini ingin mencari OC atau proyeksi A pada B, oke, coba kita ganti posisinya. A pada B yaitu panjang A cos alfa. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Nah, persamaan pertama kamu simpan ya. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi materi kita sebelumnya. Kita telah belajar tentang sudut ya yang diapit oleh dua buah vektor. Bagaimana cara kita menemukannya? Nah, ingat lagi, yaitu cos alfa sama dengan perkalian titik dua buah vektor tersebut, yaitu A dan B misalkan, per panjang dua buah vektor tersebut dikalikan. Nah, ini ya. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita olah, kita substitusikan ya. Kita substitusikan persamaan 2 ke 1 ya. Akan kita temukan rumusan berikut ini. Yuk, kita substitusikan 2 ke 1. Pertama, A ya, proyeksi A pada B sama dengan panjang A ya, cos alfa. Nah, cos alfa di sini kita ganti dengan persamaan kedua, A dot B per panjang A panjang B. Nah, bisa ya? Nah, ini sama, bisa kita coret, sehingga tinggallah ya proyeksi skalar A pada B itu adalah A dot B per panjang vektor B. Nah, inilah yang dapat kita gunakan untuk menemukan proyeksi skalar ortogonal pada sebuah vektor. Begitupun juga dengan proyeksi skalar vektor B pada A ya, proyeksi skalar vektor B pada A. Nah, mungkin kita bisa menganalogikannya seperti ini ya, tegak lurus terhadap bidang A. Kita tarik dari ujung B ke titik atau vektor A ya, tegak lurus ya. Nah, kita bisa beri nama dia titik D misalnya. Nah, dengan cara yang sama kita dapat menemukan OD ini ya, OD atau hasil proyeksi vektor B pada A. Dengan cara yang sama seperti ini, silakan kamu latih-latihan ya. Dengan cara seperti ini akan kamu dapatkan hasil proyeksi vektor B pada vektor A ini adalah sama dengan ya, dengan apa yang sama, A dot B per panjang A. Nah, jadi ya, ini dua rumus ya yang akan kita gunakan ya. Caranya sama, kamu menemukan dengan cara ini dan kamu akan mendapatkan
rumusan seperti ini. Nah, itulah yang kita gunakan, yaitu proyeksi skalar A pada B dan proyeksi skalar B pada A. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, ada sebuah titik A, B, C dengan masing-masing koordinat, ya, di koordinat kartesius bidang X dan bidang Y. Nah, di sini kita akan disuruh menemukan proyeksi vektor AB pada vektor AC, ya, vektor AB pada vektor AC. Sehingga kalau kita buat ortogonalnya AB pada AC itu misalkan ya, cara tegak lurus tapi ya, nah cara tegak lurus. Nah, misalkan ini kita beri nama A titik D. Nah, AD ini merupakan proyeksi vektor AB pada AC. Nah, karena kita dalam pembelajaran proyeksi skalar, kita disuruh untuk menemukan panjang dari hasil pemroyeksian, itu AD. Nah, terlebih dahulu coba kita cari dengan rumus, ya. Rumus kalau kita menemukan AD ini adalah tadi itu proyeksi AB pada AC, yaitu vektor AB titik vektor AC bagi panjang vektor AC itu sendiri. Nah, sekarang vektor AB dan vektor AC belum diketahui. Yang diketahui adalah titik-titik koordinat. Sekarang kita temukan dulu vektor AB, ya. Vektor AB itu adalah sama saja dengan B, ya, B dikurang A, ya, atau OB dikurang OA. Karena ini titik koordinat kita sebut sebagai vektor posisi juga, ya, karena kita telah belajar sebelumnya. Itu vektor OB yaitu 6, 5, dan OA adalah 2, 1, sehingga vektor AB itu adalah 4, 4. Nah, sekarang untuk mencari vektor AC lagi, ya, vektor AC OC dikurang OA. Nah, OC nya berapa? 9, 2, OA ya 2, 1, sehingga vektor AC itu adalah 7, 2 kurang 1, 1. Oke, sampai di sini paham ya mengenai vektor AB, vektor AC. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus proyeksi vektor AB pada AC, proyeksi skalar A dot B, vektor AB 4, 4, ya, dot vektor AC 7, 1 per panjang AC, ya, akar 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Selesaikan 4 kali 7 28 ditambah 4 kali 1 4, akar 49 tambah 1 50. Kita sederhanakan 28 tambah 4 32, akar 50 sama dengan 5 akar 2. Oke ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Nah, bisa kita kalikan dengan akar sekawan, ya. 32 per 5 akar 2 kali 5 akar 2 atau kali akar 2 per akar 2 sama dengan 32 akar 2 per 10 sama dengan 3,2 akar 2 per 3,2 akar 2. Nah, 3,2 akar 2 ini kita kalikan, maka hasilnya akan kita dapatkan 4,52 sekian. Nah, boleh dengan matuan kalkulator. Nah, panjang bayangan atau panjang proyeksi AB pada AC kita dapatkan 4,52. Nah, kalau kamu tidak percaya, kita gunakan roll untuk membantu perhitungan kamu apakah betul 4,52 itu merupakan panjang AD, ya. Kita gunakan mistar dan kita dapatkan, ya, ini menggunakan
skala 1:2 ya, 1 cm. Di sini adalah 2 kali satuannya. Nah, berarti ini kita lihat pelan-pelan lagi. Nah, 0, 1 ya. Dengan bantuan spidol. Apakah benar 4,5 satuan? Nah, 1, 2, 3, 4 setengah ya. Nah, saya sekitar 4,5. Nah, kalau kamu lebih teliti lagi untuk membuat ketepatan siku-siku dari titik B ke titik C, mungkin lebih pas 4,52 sekian-sekian. Nah, seperti itu. Nah, jadi kamu bisa dengan mudah menggunakan manual dengan menggunakan mistar, namun akan lebih teliti dengan menggunakan rumusan. Jadi itulah konsep kita. Kita akan mengukur bayangan dari hasil pemproyeksian suatu objek terhadap bidang datar atau suatu vektor dengan vektor lainnya. Nah, begitulah maksud dari pembelajaran kita, yaitu proyeksi skalar ortogonal. Oke, sampai di sini paham ya mengenai contoh soal ini. Sekarang kita akan memahami konsep proyeksi vektor ortogonal ya. Ingat tadi pada proyeksi skalar kita mendapatkan gambaran seperti ini ya. Proyeksinya adalah OC. Di dalam skalar kita hanya mencari panjang dari OC. Sekarang untuk prinsip proyeksi vektor, kita menemukan vektor dari OC itu. Nah, kita akan menemukan vektor dari OC ini. Nah, kalau kita menemukan vektor dari OC ini, berarti maksudnya adalah panjang OC. OC merupakan vektor yang ada pada bidang OB. Ini berarti vektor OC ini adalah vektor yang terletak pada bidang OB, sehingga dia bisa kita sebut sebagai vektor yang segaris dengan vektor OB. Nah, karena kita ingin menemukan vektor OC, ingat, vektor OB ini adalah bidang proyeksi dari vektor A ke vektor B. Nah, sehingga kita bisa menemukan vektor OC ini ya, vektor OC ini atau vektor proyeksi A pada B. Ingat ya, vektor proyeksi kita tidak dalam mutlak lagi, karena kita akan mencari vektornya. Nah, kalau dalam tanda mutlak kita akan menemukan vektor proyeksi skalar, proyeksi skalar namanya. Sekarang kalau di luar tanda mutlak dan dengan tulisan vektor A pada B, berarti kita menemukan yang namanya proyeksi vektor ortogonal ya. OC merupakan vektor A pada vektor B, proyeksi vektor A pada vektor B. Sehingga proyeksi vektor A pada vektor B itu akan sama dengan panjang proyeksi vektor A pada B dikali vektor satuan dari vektor B ya, vektor satuan dari vektor B atau vektor satuan dari vektor yang menjadi bidangnya. Nah, kalau misalkan ya proyeksi vektor B pada vektor A, kita dapatkan seperti ini ya. Vektor B pada vektor A, di sini misalkan titik D ya, titik D. OD merupakan vektor OD merupakan proyeksi vektor B pada vektor A ya. Ingat, bidangnya adalah A, sehingga proyeksi vektor B pada vektor A itu adalah panjang proyeksi skalar atau proyeksi skalar B pada A dikali vektor satuan dari A, karena A lah yang menjadi bidang dari proyeksi B pada A. Oke, sampai sini konsepnya ngerti kan? Nah, sekarang hal inilah yang akan kita kembangkan ya. Vektor proyeksi vektor A pada B tadi kita lihat adalah proyeksi skalar A pada B dikali vektor satuan dari B. Nah, proyeksi A pada B rumusnya tadi adalah proyeksi skalar A pada B, A B per panjang vektor B dikali rumus. Ingat, vektor satuan apa? Vektor B itu sendiri per panjang dari vektor B. Sehingga ini kita bisa selesaikan A B per
panjang B dikuratkan dikali vektor B. Oke, sampai di sini paham ya mengenai proyeksi vektor ortogonal. Nah, ini nih yang akan kita gunakan rumusnya untuk mencari proyeksi vektor ortogonal A pada B. Demikian juga dengan proyeksi vektor V pada A. Dengan cara yang sama, kita dapat menemukan ya, kadar B per panjang A dikuadratkan kali vektor A. Oke, sampai sini paham ya mengenai proyeksi vektor ortogonal pada sebuah vektor. Nah, ingat, catat baik-baik. Rumus ini nanti yang akan kita gunakan dalam mencari proyeksi vektor ortogonal atau mencari vektor dari hasil bayangan pemroyeksian suatu objek terhadap bidang data. Nah, oke, diberikan contoh soal tentang proyeksi vektor ortogonal. Nah, di tepi danau terlihat sebuah pohon miring ke arah danau. Pohon tersebut dinotasikan dalam sebuah vektor U negatif 3I ditambah 3J ditambah 5K. Dan danau dinotasikan dalam sebuah vektor V yaitu negatif 5I tambah 5J. Tentukanlah bayangan pohon pada danau dalam bentuk vektor. Nah, di sini maksudnya kita akan disuruh menemukan atau mencari proyeksi vektor. Nah, ingat, coba kita gambarkan danau ya dalam bentuk gambar ini dalam bentuk vektor. Misalkan ini adalah sebuah pohon ya, kita pastikan dia miring, dan ini danau ya, danau kita pastikan dalam sebuah vektor, pohon miring ke arah danau. Nah, pohon ini kita notasikan tadi dengan vektor U dan danau dengan vektor V ya, hasil proyeksi U pada V itu. Nah ya, misalkan kita ramalkan dengan vektor P. Nah, vektor P ini akan kita cari vektor P atau sama dengan, atau kita anggap saja lah ya, hasil proyeksi U pada V ya, hasil proyeksi vektor U pada vektor V. Nah, di sini kita akan suruh mencari hasil proyeksi U pada vektor V. Nah, ingat, rumus proyeksi U pada V adalah U dot V per panjang V dikuadratkan kali vektor V. Ingat ya, kali vektor V. Yuk, kita selesaikan. U dot V, U ya, negatif 3. Coba kita ubah ke dalam bentuk matrik kolom. Negatif 3, 3, 5. Ini U ya. V negatif 5, 5, K nya 0 ya, karena tidak ada. Per ya, panjang vektor V, panjang vektor V akar negatif 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikuadratkan. Ingat ya, kuadratnya jangan sampai lupa, dikali vektor V. Vektor V itu ya, negatif 5, 5, 0. Nah, kita selesaikan. Negatif 3 kali negatif 5 ya, negatif 3 kali negatif 5, 15 ditambah 3 kali 5, 15 ditambah 5 kali 0, 0 per negatif 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya, 50 kali 50 dikuadratkan keluar sisa 50 ya, kali vektor negatif 5, 5, 0. Ada, kita selesaikan. 15 tambah 15 tambah 0, 30 per 50 negatif 5, 5, 0. Sederhanakan lagi, 3 per 5 negatif 5, 5, 0. Sehingga hasilnya 3 per 5 kali negatif 5 negatif 3, 3 per 5 kali 5
3 prima kali 0. Nah, jadi hasil vektor dari proyeksi U pada V atau vektor bayangan dari danau terhadap pohon terhadap danau itu negatif 3, 0. Atau dalam bentuk vektor komponen kita bisa membuatnya yaitu negatif 3i ditambah 3j ya. Oke, sampai sini paham ya mengenai proyeksi vektor U pada V atau proyeksi vektor secara ortogonal. Nah, oke, mohon diingat lagi ya bedanya proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Kalau kita ingin mencari proyeksi skalar ortogonal, berarti maksudnya adalah kita akan mencari panjang bayangan atau panjang dari hasil pemroyeksian. Sedangkan kalau kita berbicara tentang proyeksi vektor ortogonal, berarti kita mencari vektor dari hasil pemroyeksian yang kita lakukan. Oke, jelas beda ya antara keduanya. Nah, setelah kamu memahami materi ini, silakan berlatih soal dengan